Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Alma Nantur Aisyah dari SMKN 1 Majalengka. Pada video presentasi kali ini, saya masih membahas seputar Mikrotik MTCNA Preparation, dan kali ini saya akan beranjak pada bab 12, yaitu VPN Tunneling. Oke, outline yang akan saya bahas di sini ada dua, yaitu yang pertama ada konsep VPN Tunneling, dan yang kedua ada jenis-jenis VPN Tunneling. Untuk materi pertama, saya akan membahas konsep. Yang pertama yaitu ada Virtual Private Network atau singkatan dari VPN sendiri. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN atau Local Area Network melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang ataupun di kota manapun dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar site. Misalkan, terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang-cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh atau jaraknya yang jauh. Misalkan, terpusat berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Nah, antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal suatu perusahaan datanya sama, jadi biar bisa sharing itu pengen aksesnya lebih mudah nih. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel ataupun berusaha pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN Tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi. Kamu dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi, sebagai interval ketua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya sendiri, pilih menggunakan cloud ya, teman-teman. Lanjut ke susunan topologi. Susunan topologinya yaitu ada net, lalu mikrotik 1, setelahnya mikrotik 2, lalu PC 1 dan PC 2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, di mana internetnya menggunakan cloudnet. Bahwasannya antara lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Teman-teman bisa mencobanya Jika akan mencobanya, bisa mencoba dengan hubungkan PPC 2 dengan mikrotik cabang, lalu PPC 1 dengan mikrotik yang pusat. Jadi, glossnya antara kantor pusat dengan cabang bisa saling sharing data. Nah, ada juga implementasi antara router pusat dengan router cabang, itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi, terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Lalu setting hostname, caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan Pinet Lab agar keduanya bisa saling terkoneksi. Caranya, yang pertama buka command prompt-nya, lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya, klik Run as Administrator, kemudian lakukan routing. Untuk perintahnya bisa menggunakan root add atau yang tanda tambah. Kemudian definisikan network pada Pinet Lab.
Nah, apa yang dimaksud dengan network pNetLab itu? Jadi, untuk netnya itu, untuk cloudnya ini menggunakan CloudNet, dan CloudNet itu menggunakan IP kelas A yang definisi misalnya 10.01.37.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP pNetLab kita atau sesuaikan dengan pNetLab masing-masing. Lalu langkah selanjutnya yaitu buka aplikasi Winbox kita. Coba hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Lalu cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa yang dari konfigurasi WAN atau Wide Area Network-nya. Itu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet, itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP atau manual. Jadi DHCP ataupun manual itu secara otomatis ataupun manual. Caranya yang pertama, login terlebih dahulu, lalu ketik admin dan klik enter. Lalu passwordnya kosongkan saja, klik enter lagi. Lalu ketik N, lalu enter. Lalu ctrl plus C, lalu klik enter. Cek IP address-nya, ketik IP address print, lalu enter. Lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama. Langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. Caranya yang pertama, connect ke mikrotik yang pertama. Pastikan untuk rombongan agennya kosong, lalu klik connect. Yang kedua, lalu koneksikan dengan mikrotik yang kedua. Sama caranya dengan cara yang pertama. Untuk mikrotik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama rpusat, yaitu dengan klik menu sistem, lalu ke identity dan ganti namanya dengan rpusat. Apply, lalu OK. Untuk mikrotik yang kedua, setting hostname-nya dengan nama rcabang, klik menu sistem, lalu ke Rocket Identity dan ganti namanya dengan rcabang, lalu apply dan OK. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti. Kita ganti deskripsinya juga. Kita implementasikan untuk yang router pusat. Caranya yang pertama matikan DHCP client, lalu pergi ke menu IP, lalu ke DHCP client, kemudian untuk bagian routers pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Kemudian untuk DNS-nya kosong. Kita coba masuk ke mikrotik pertama karena IP sudah tidak ada, jadi kita bisa lakukan konfigurasi lagi. Klik 2 kali pada router mikrotik pertama, ketik IP root print kosong, ketik IP DNS print lalu kosongkan, ketik IP address print kosong juga. Langsung saja implementasikan yang pertama. Yang pertama, penambahan parameter IP address yang mengarah di internet yaitu di Ether 1. Ketik IP address, lalu add address, masukkan 10.0.136.146/24 atau terserah kita, bebas. Interface-nya Ether 1, lalu klik enter. Lalu ketik IP address, print, enter. Kemudian, masuk pada menu IP root untuk melakukan parameter gateway. Ketik IP root, lalu print, lalu enter. Tambahkan gateway yang mengarah ke internet, ketik IP root, dan add gateway. Lihat IP dari net, bisa lihat di VMware. Masuk pada bagian DNS, ketik IP DNS set server 8.8.8.8, lalu enter lagi. Ketik IP DNS print, lalu enter. Kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Ketik ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Coba yang menggunakan domain, ketik ping google.com, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada yang cabang. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis PPN tunneling? Yang pertama itu ada IOIP, yang kedua ada PPP atau PPTP, ada L2TP, dan yang keempat ada PPPoE. Yang pertama kita akan lakukan dulu konfigurasi IOIP. IOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. IOIP merupakan protokol proprietary mikrotik, support terhitung di Linux, namun
wajib di-compile manual. Maka, untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik, kantor cabang maupun kantor pusat, meski terkoneksi internet. IOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Interface A, dan IOP tunnel. Untuk konfigurasi IOIP tunneling, caranya yang pertama, buka pada menu Winbox pusat kita, klik menu interface, lalu klik tambah, lalu cari IOIP tunnel. Untuk name-nya saya namakan IOIP tunnel to cabang. Remote address-nya ketikkan IP address router cabang. Untuk tunnel ID-nya itu 25, lalu apply dan klik OK. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan router cabang. Caranya yaitu buka Winbox pada router cabang, buka menu interface, tambahkan lalu cari IOIP tunneling. Untuk name-nya saya namakan IOIP tunnel to pusat. Jika yang tadi to cabang, sekarang to pusat. Nah, remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat. Tunnel ID-nya 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tanda running atau R. Di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat. Yang pertama caranya buka menu Winbox router pusat, lalu ping IP dari router cabang, lalu di situ akan berhasil. Berarti itu bisa dikatakan sudah bisa ya teman-teman. Lalu ke PPP. Apa itu PPP? PPP adalah point-to-point protocol, digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Lalu ke PPTP. Point-to-point tunneling protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPT client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47GRE, Generic Routing Encapsulation, dan NAT Halvers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Kita akan mencoba konfigurasi PPTP. Untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server, misal saya contohkan di pusat, dan untuk sisi kliennya saya contohkan di cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di R pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk PPC 1. Dan juga kita perlukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di R cabang yang nantinya akan dijadikan gateway untuk PPC 2. Kita masuk ke R pusat terlebih dahulu, lalu yang pertama masuk pada menu IP, lalu ke addresses, lalu add atau yang tanda tambah. Untuk Ether yang ada di pusat, saya coba definisikan 192.168.1.1/24. Interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien. Lalu klik apply dan klik OK. Kemudian coba setting pada R pusat yaitu DHCP server sehingga nanti PPC mendapatkan IP secara otomatis, yaitu nanti di request sebagai DHCP client. Lalu pergi ke pada bagian IP, lalu klik DHCP server, lalu ke menu DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether 2. Lalu di next-kan saja sampai akhir. Lalu coba request pada PPC 1, klik 2 kali pada PPC 1, ketik IP DHCP, nanti akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Lalu ketik show IP, lakukan hal yang sama pada PPC 2. Untuk yang addressing pada Ether 2 berarti sudah bisa.
Karena sudah berhasil, jadi langsung konfigurasi PPTP. Cara yang pertama, buka menu Winbox R Pusat, lalu pergi pada menu PPP, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP Server. Lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply, lalu klik OK. Nah, sudah aktif PPT-nya ketika kita sudah checklist. Di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya ketika dia ingin terhubung PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa bikin username dan password pada sisi PPTP servernya di menu secrets. 1. Klik dulu menu secrets, klik add atau tanda tambah. Namanya bebas, misal PPTP Dilan atau PPTP Alma atau lain-lainnya. Untuk passwordnya misal 123, boleh bebas disesuaikan dengan diri masing-masing ya teman-teman. Untuk servisnya kalian pilih PPTP. Untuk local address itu adalah IP pada interface tunnel si servernya. Misal saya kasih IP address 10.10.10.1. Untuk remote addressnya didefinisikan pada R cabang. Misal saya kasih IP address 10.10.10.2. Lalu apply dan klik OK. Setelah berhasil konfigurasi PPTP server, kita coba PPTP client pada sisi R cabang. Cara yang pertama, pergi pada menu PPP, lalu klik pada menu interface, klik add. Kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. Untuk sesi generalnya biarkan saja PPTP out 1. Fokuskan pada menu dial out saja karena di menu ini ada informasi terkait connect to connect. Ini kita hubungkan pada R pusat. Jadi kita definisikan IP dari pusat. Lalu isikan IP statisnya router pusat. Untuk username dan passwordnya masukkan yang sudah kita buat pada DHCP server, lalu apply dan klik OK. Nanti akan ada informasi R, berarti itu sudah berjalan atau yang running. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP, lalu ke addresses, nanti akan terdaftar IP address tunnelnya. Nah, lanjut ke L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Lalu ke PPPoE, Point to Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja dalam satu jaringan atau yang biasa disebut itu One Broadcast Domain. Oke, sudah berada pada penghujung materi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.